Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Ari Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya seputar P3K 2024, di mana teman-teman yang notabene R2 dan R3 itu akan diarahkan langsung ya di P3K paruh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kapan sih pengangkatan untuk P3K paruh waktu. Nah, ini penting untuk diketahui Bapak Ibu tentunya ya. Sabtu kemarin Bapak Ibu ya di jpnn.com. Kapan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dimulai? Inilah jawabannya. Oke. Jadi ini banyak sekali yang bertanya di channelnya Kak Furkan ya tentang R2 dan R3. Ini memang notabene menunggu ya, menunggu untuk pengangkatan P3K paruh waktu itu kapan? Tentunya ini sudah ada jawabannya di artikel ini ya. Kita coba kupas bareng-bareng Bapak Ibu ya. Tentunya memang teman-teman yang tahap 2 ini akan melakukan seleksi ya. Nah, nanti perkiraannya itu ya dibarengkan atau disamakan dengan untuk yang P3K tahap 2. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan jpnn.com Depok ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Ibu Rini Widiantini ini sudah menerbitkan Kemenpan nomor 16 tentang P3K paruh waktu. Dari situ sudah jelas Bapak Ibu ya bagaimana mekanismenya, kemudian hal apa aja yang perlu disiapkan, kemudian siapa saja yang bisa mengisi jabatan P3K paruh waktu, kemudian syarat apa yang harus teman-teman lakukan untuk menjadi P3K paruh waktu itu sudah dibahas semua, tapi tidak dibahas secara detail. Mungkin nanti untuk lebih detailnya akan ada SE susulan. Seperti itu biasanya Bapak Ibu ya. Oke. Dari sini Pemkot Depok atau pemerintah Kota Depok ini menegaskan, ini bersiap ya untuk menjalankan regulasi yang bertujuan untuk menuntaskan masalah non ASN atau honorer yang masuk dalam database BKN. Nah, tentunya memang kebanyakan di daerah-daerah itu banyak ya. Jadi yang belum terselesaikan otomatis R2, R3 ini belum mendapat formasi. Bahkan nanti setelah paruh waktu itu seperti apa, itu juga belum tahu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana gajinya, tapi sudah ada ketentuan sih Bapak Ibu ya. Untuk gaji paruh waktu itu minimal harus sesuai dengan upah minimum yang berada di daerah tersebut. Tetapi itu kembali lagi ke Pemda karena ketersediaan anggaran itu Pemda yang mengatur ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung daerahnya Bapak Ibu nanti merealisasikan nggak apa tentang keputusan menteri tersebut. Nah, kembali lagi ke daerah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Depok ini Bapak Arhaman Pujiarto ya. Ini memberikan pernyataan bahwa regulasi tersebut merupakan strategi penting ya Bapak Ibu ya untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang belum memiliki status yang jelas. Nah, karena teman-teman tidak kebagian formasi, otomatis statusnya tidak jelas ya Bapak Ibu ya. Ini tidak ada formasi. Nah, kalau tidak ada formasi memang sulit ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dipaksakan juga nggak mungkin ya kan, karena tidak ada formasi. Makanya nanti ini dialihkan ke P3K paruh waktu. Karena untuk tahun ini sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah, otomatis tenaga honorer ini harus di-ASN-kan semua. Nah, karena tidak semua kebagian informasi, makanya sebagian itu, terutama yang kode R2 dan R3 itu dapatnya di P3K paruh waktu, seperti itu. Nah, di sini melalui penerapan P3K paruh waktu, di sini optimistis ya kan, sangat optimis. Seluruh pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN ini memiliki kejelasan status kepegawaian. Nah, ini untuk Pemkot Depok ini siap ya untuk menyelesaikan tenaga non ASN-nya untuk diselesaikan menjadi P3K paruh waktu. Bahkan di sini ada suatu keterangan dari pejabat Pemkot Depok, proses ini baru akan dimulai setelah seluruh tahapan CASN ini selesai. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu ya, terjawab ya Bapak Ibu ya. Kapan sih teman-teman ini mendapatkan NIPPPK untuk yang paruh waktu? Ternyata menunggu semuanya itu selesai. Jadi teman-teman ini dibarengkan ke penerbitan NIPPPK yang tahap 2 Bapak Ibu ya. Karena tahap 1 ini sudah berjalan sampai terakhir nanti 30 Januari kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Rahman itu juga menjelaskan Bapak Ibu ya. Di sini menjelaskan bahwa pengajuan kebutuhan PPK paruh waktu direncanakan mulai dilakukan pada Juli 2025.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini terjawab sudah pertanyaan teman-teman ya, banyak yang tanya ya di channelnya Kak Purkon tentang kapan ya kan, paruh waktu ini kapan ditetapkan, ngisi DR-nya itu kapan, nah, ya kan, terus NIPPPK-nya itu kapan. Ini pertanyaan populer ya di channelnya Kak Purkon. Ini sudah terjawab bahwa P3K paruh waktu itu direncanakan untuk dituntaskan, ya kan, mekanismenya itu di Juli 2025. Nah, ini bisa saja lebih cepat, bisa saja mundur Bapak Ibu ya, karena regulasi yang ada itu kadang berubah-ubah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam kebijakan ini meliputi tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN. Ini masuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian telah mengikuti seleksi CPNS juga tidak lulus. Nah, ini juga masuk. Atau sudah mengikuti semua tahapan seleksi P3K tahap 1 2 tapi belum berhasil mengisi lowongan atau tidak ada formasi, ini juga termasuk ke dalam yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Misalkan nanti kesejahteraannya jelas sih aman-aman saja ya teman-teman ya. Kalau kesejahteraannya nggak jelas, ini nanti teman-teman itu bisa tidak ada protes ya, protes keras ya Bapak Ibu ya dari teman-teman non ASN, karena notabene di honorer aja gajinya segitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini selain memberikan kejelasan status kepegawaian, kebijakan ini diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi ya Bapak Ibu ya tentang pelayanan publik. Nah, dari sini Pemkot Depok ini sudah memberikan klarifikasi ya bahwa siap ya. Nah, di sini komitmen ya untuk menjelaskan kebijakan ini demi kesejahteraan tenaga non ASN. Bahkan Juli 2025 ini menjadi momentum ya penting dalam penataan status tenaga non ASN di Depok. Tentunya tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kesejahteraan yang lebih baik bagi pegawai non ASN. Seperti itu. Nah, memang untuk paruh waktu memang sudah tertuang di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini adalah keputusan Menteri Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Ini sudah jelas siapa aja yang bisa paruh waktu. Ini di diktum ketiga itu sudah dijelaskan apa yang mengisi di P3K paruh waktu itu apa, siapa aja. Nah, ini bisa guru dan tenaga kependidikan, kesehatan, teknis, dan lain sebagainya. Ini bisa mengisi jabatan P3K paruh waktu. Dan untuk gaji itu sudah diatur juga Bapak Ibu ya di diktum ke-19. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan diktum ke-19 ini mengatur P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, ini sesuai UMK. Tapi kembali lagi ke anggaran daerah, ada atau enggak? Karena paruh waktu nanti regulasinya itu sepenuhnya diserahkan ke daerah. Jadi pusat itu hanya memantau saja. Nah, ini tergantung daerah masing-masing tentunya Bapak Ibu ya. Kalau ada dana sih insya Allah bakalan UMK yang gajinya seperti itu. Nah, di sini diktum ke-20 juga menyebutkan bahwa sumber pendanaan untuk upah di paruh waktu itu pada diktum ke-19 tadi dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, bisa diambilkan selain belanja pegawai Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja dan kita berdoa saja semoga terrealisasi ya tentang upah minimumnya itu harus UMK di daerah masing-masing. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Purkon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu ya, untuk teman-teman R2 dan R3 itu tetap diselesaikan kok Bapak Ibu ya. Meskipun nanti endingnya teman-teman itu jadi paruh waktu, nanti ketika formasi itu tersedia, nanti apa jabatannya Bapak Ibu itu langsung ke penuh waktu. Jadi NIPPPK-nya itu tetap, jadi langsung aja dialihkan ke penuh waktu karena formasi sudah ada. Nah, ketika Bapak Ibu menunggu formasi itu tadi, teman-teman ini tetap di ASN kan ya, tetapi notabene P3K-nya itu paruh waktu. Tapi mungkin hanya berbeda pada tunjangan dan gaji saja. Seperti itu dulu. Sekian dari Kak Purkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.